Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 70. Pesta Dansa. Di hari-hari paling panas bulan Juli, tibalah Sabtu yang telah lama ditunggu. Hari di mana pesta dansa diadakan di rumah Monsieur de Morcerf. Pukul 10 malam, dahan-dahan pepohonan besar di taman rumah sang Count menjulang tegas melawan langit biru tua yang bertabur bintang emas. Meski awan tipis sisa badai yang baru saja berlalu masih menggantung di cakrawala. Dari apartemen di lantai dasar terdengar alunan musik, derap waltz dan galop yang riang, sementara aliran cahaya terang bersinar melalui celah-celah tirai jendela. Saat itu, taman hanya dihuni sekitar 10 pelayan yang baru saja menerima perintah dari nyonya rumah untuk menyiapkan hidangan malam, karena cuaca terus membaik. Sebelumnya, belum diputuskan apakah jamuan akan diadakan di ruang makan atau di bawah tenda panjang yang didirikan di atas rumput. Namun langit biru yang bertabur bintang akhirnya memutuskan pesta akan berlangsung di luar. Taman dihiasi lentera berwarna-warni sesuai adat Italia. Dan seperti lazim di negeri-negeri yang memahami kenikmatan meja makan, kenikmatan paling langka dalam bentuknya yang sempurna, meja jamuan dipenuhi lilin-lilin berwarna putih dan bunga-bunga segar. Saat Comtesse de Morcerf kembali ke ruangan setelah memberikan instruksi, banyak tamu mulai berdatangan. Lebih tertarik pada keramahan memesona sang Comtesse daripada kedudukan terhormat sang Count. Sebab, berkat selera Mercedes yang luar biasa, para tamu selalu yakin akan menemukan sesuatu yang unik di pestanya. Sesuatu yang layak diceritakan bahkan ditiru bila perlu. Madame Danglars yang hatinya gelisah oleh peristiwa-peristiwa yang telah kita saksikan, sempat ragu untuk menghadiri pesta Madame de Morcerf. Namun pagi harinya, keretanya kebetulan dengan kereta Villefort. Sang jaksa memberi isyarat, dan ketika kedua kereta berhenti berdampingan, ia berkata, "Kau akan pergi ke rumah Madame de Morcerf, bukan?" "Tidak," jawab Madame Danglars. "Aku terlalu sakit." "Kau salah," balas Villefort dengan penuh makna. "Sangat penting kau terlihat di sana." "Menurutmu begitu?" "Aku yakin." "Kalau begitu, aku akan pergi." Kedua kereta pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Maka Madame Danglars datang. Bukan hanya cantik, tapi bersinar dalam kemegahan. Ia masuk lewat satu pintu, tepat saat Mercedes muncul di pintu lain. Sang Comtesse segera mengajak Albert menemui Madame Danglars. Albert mendekat, memberikan pujian yang layak atas penampilannya, lalu menawarkan lengannya untuk mengantarnya ke tempat duduk. Albert memandang sekeliling. "Kau mencari putriku?" tanya sang Barones sambil tersenyum. "Aku mengakuinya," jawab Albert. "Apakah kau begitu kejam hingga tak membawanya?" "Tenanglah, ia bertemu Mademoiselle de Villefort dan kini menggandeng lengannya. Lihat, mereka mengikuti kita. Keduanya mengenakan gaun putih. Yang satu memegang buket kamelia, yang lain myosotis. Tapi katakan, apa yang ingin kau tahu? Apakah Count of Monte Cristo akan datang malam ini?" "17," seru Albert. "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin bilang, Count ini sedang jadi buah bibir. Kaulah orang ke-17 yang menanyakan hal yang sama padaku. Count sedang in fashion. Aku ucapkan selamat atas keberhasilannya." "Apakah kau menjawab semua orang seperti menjawab pertanyaanku?" "Ah, benar juga. Aku belum menjawab pertanyaanmu. Tenang saja, kita akan mendapatkan singa ini. Kita termasuk yang beruntung." "Apakah kau ke opera kemarin?" "Tidak." "Ia di sana." "Benarkah? Apakah orang eksentrik itu melakukan keanehan baru? Bisakah ia terlihat tanpa melakukan sesuatu yang luar biasa?"
Elsler menari dalam Le Diable Buito. Sang putri Yunani terpesona. Setelah tarian cacuca, ia meletakkan cincin megah di tangkai buket, lalu melemparkannya pada sang penari. Yang di babak ketiga, sebagai penghormatan, muncul kembali dengan cincin itu di jarinya. Dan sang putri Yunani, apakah ia akan datang? Tidak, kau akan kehilangan kesenangan itu. Posisinya dalam rumah tangga sang kaun belum cukup jelas. Tunggu, tinggalkan aku di sini, dan pergilah menemui Madame de Villefort. Ia mencoba menarik perhatianmu. Albert membungkuk pada Madame Danglars, lalu mendekati Madame de Villefort, yang bibirnya terbuka saat ia mendekat. Aku bertaruh apa saja, kata Albert, memotongnya. Bahwa aku tahu apa yang hendak kau katakan. Apa itu? Jika tebakanku benar, maukah kau mengakuinya? Ya. Demi kehormatanmu? Demi kehormatanku. Kau hendak bertanya apakah Count of Monte Cristo sudah datang atau akan datang? Sama sekali tidak. Aku sedang tak memikirkannya. Aku hendak bertanya apakah kau menerima kabar dari Monsieur Franz. Ya, kemarin. Apa katanya? Ia berangkat bersama suratnya. Nah, kalau begitu, soal Count? Count pasti datang. Itu pasti. Tahukah kau bahwa ia punya nama lain selain Monte Cristo? Tidak, aku tidak tahu. Monte Cristo adalah nama sebuah pulau. Ia punya nama keluarga. Aku belum pernah dengar. Kalau begitu, aku lebih tahu daripadamu. Namanya Zaccone. Mungkin saja. Ia orang Malta. Itu juga mungkin. Putra seorang pemilik kapal. Wah, kau harus ceritakan ini keras-keras. Kau akan sukses besar. Ia pernah bertugas di India, menemukan tambang di Tesali dan datang ke Paris untuk mendirikan tempat pemandian air mineral di Atil. Wah, kata Morcerf. Ini benar-benar berita. Bolehkah aku mengulangnya? Boleh, tapi hati-hati. Ceritakan sedikit demi sedikit. Dan jangan katakan aku yang memberitahu. Mengapa? Karena ini rahasia yang baru terungkap. Oleh siapa? Polisi. Jadi kabar ini berasal dari kantor prefek kemarin malam, Paris. Seperti kau tahu, terkejut melihat kemewahan luar biasa ini, dan polisi melakukan penyelidikan. Ya ampun, jangan-jangan mereka akan menangkap Count sebagai gelandangan dengan alasan terlalu kaya. Memang mungkin terjadi, jika surat-suratnya tidak begitu meyakinkan. Kasihan Count, apakah ia tahu bahaya yang baru saja dihadapinya? Kurasa tidak. Kalau begitu, ini tindakan amal untuk memberitahunya. Saat ia datang, aku pasti akan melakukannya. Tepat saat itu, seorang pemuda tampan, bermata cemerlang, rambut hitam, kumis mengkilap, membungkuk hormat pada Madame de Villefort. Albert mengulurkan tangan. Nyonya, kata Albert, izinkan aku memperkenalkan Monsieur Maximilian Morel, Kapten Spahis, salah satu perwira terbaik dan terutama yang paling berani. Aku sudah berkesempatan bertemu tuan ini di Atil, di rumah Count of Monte Cristo. Jawab Madame de Villefort sambil berpaling dengan sikap dingin yang mencolok. Jawaban ini, terutama nadanya, membekukan hati Morel yang malang. Tapi ia segera mendapat hiburan. Saat menoleh, ia melihat di dekat pintu wajah cantik berambut pirang, dengan mata biru besar yang tanpa ekspresi khusus menatapnya. Sementara buke myosotis perlahan diangkat ke bibirnya. Sapaan itu begitu dipahami, hingga Morel dengan ekspresi serupa menempelkan sapu tangannya ke mulutnya. Dua patung hidup ini yang jantungnya berdebar kencang di balik wajah tenang, terpisah sepanjang ruangan. Melupakan diri mereka sendiri, bahkan melupakan dunia dalam tatapan saling memandang. Mereka mungkin akan terus tenggelam dalam keheningan itu,
jika bukan karena Count of Monte Cristo yang baru saja masuk. Seperti yang telah kita katakan, ada sesuatu pada sang Count yang selalu menarik perhatian dimanapun ia berada. Bukan jasnya, jas itu sederhana dan tak berhias. Bukan rompi putih polosnya, bukan pula celananya yang memperlihatkan bentuk kakinya yang sempurna. Yang menarik perhatian adalah kulitnya yang pucat, rambut hitamnya yang bergelombang, ekspresinya yang tenang namun suram, matanya yang gelap dan penuh melankoli, dan bibirnya yang terukir dengan kehalusan luar biasa. Mudah sekali menunjukkan penghinaan tinggi. Semua ini yang membuat semua mata tertuju padanya. Banyak pria yang mungkin lebih tampan, tapi tak seorang pun yang penampilannya lebih bermakna. Segala sesuatu pada sang Count seolah punya arti, karena kebiasaan berpikir yang mendalam telah memberi ekspresi wajah dan gerak tubuhnya kekuatan dan kelancaran yang sulit dipahami. Namun dunia Paris memang aneh. Semua ini mungkin tak akan menarik perhatian jika tak disertai kisah misterius yang diselimuti kekayaan luar biasa. Sementara itu, ia berjalan melewati kerumunan tamu di bawah hujan pandangan ingin tahu menuju Madame de Morcerf yang berdiri di depan perapian berhias bunga, telah melihat kedatangannya lewat cermin di seberang pintu dan siap menerimanya. Ia berbalik dengan senyum tenang tepat saat sang Count membungkuk padanya. Tak diragukan lagi, sang Comtesse mengira sang Count akan berbicara, dan sang Count pun mengira ia akan diajak bicara. Tapi keduanya diam. Setelah sekedar membungkuk, Monte Cristo langsung menghampiri Albert yang menyambutnya dengan hangat. "Apakah kau sudah melihat ibuku?" tanya Albert. "Aku baru saja berkesempatan melihatnya," jawab sang Count. "Tapi aku belum melihat ayahmu." "Lihat, ia di sana, sedang berdiskusi politik dengan kelompok kecil para jenius." "Benarkah?" kata Monte Cristo. "Jadi para tuan itu orang-orang berbakat. Aku tak akan pernah menebaknya. Dan keahlian macam apa yang membuat mereka terkenal? Kau tahu, bakat itu beragam." Pria tinggi yang tampak keras itu sangat berilmu. Ia menemukan di dekat Roma seekor kadal dengan satu ruas tulang ekstra dan langsung melaporkannya ke institut. Perdebatan berlangsung lama, tapi akhirnya ia menang. Percayalah, ruas tulang itu heboh di dunia akademis. Dan tuan itu yang tadinya hanya ksatria Legion d'Honneur diangkat jadi perwira. "Ayolah," kata Monte Cristo. "Menurutku penghargaan ini bijak sekali. Kalau ia menemukan ruas lagi, mungkin ia jadi komandan." "Kemungkinan besar," kata Albert. "Dan siapa pria yang membungkus diri dalam jas biru bersulam hijau itu?" "Oh, itu bukan idenya. Itu seragam resmi Republik, dirancang David untuk para akademisi." "Benarkah? Jadi dia akademisi?" "Baru seminggu lalu ia masuk majelis terpelajar itu." "Dan keahliannya?" "Keahliannya? Kurasa ia menusuk kepala kelinci dengan jarum, memberi makan ayam dengan tanaman madar, dan mengeluarkan sumsum tulang belakang anjing dengan tulang paus." "Dan untuk ini ia masuk Akademi Ilmu Pengetahuan?" "Tidak, Akademi Perancis." "Jadi apa hubungannya Akademi Perancis dengan semua itu?" "Aku mau cerita. Ternyata eksperimennya sangat memajukan ilmu pengetahuan tentu." "Tidak, gaya tulisannya sangat bagus." Inilah yang pasti menghibur kelinci yang kepalanya ditusuk, ayam yang tulangnya diwarnai merah, dan anjing yang sumsumnya dikeluarkan. Albert tertawa. "Dan yang lainnya?" tanya sang Count. "Yang mana?" "Yang ketiga. Yang berjas biru tua?" "Ya, ia kolega sang Count dan salah satu penentang paling aktif rencana memberi seragam pada Dewan Bangsawan. Ia sukses besar dalam isu itu. Dulu ia tak disukai koran liberal, tapi oposisinya yang mulia terhadap keinginan istana kini membuatnya disukai para jurnalis.
Mereka bahkan membicarakan untuk menjadikannya duta besar. Dan apa jasanya hingga ia jadi bangsawan? Ia menulis 2 atau 3 opera komedi, 4 atau 5 artikel di Le Siècle, dan ia memilih mendukung pemerintah selama 5 atau 6 tahun. "Bravo, Viscount," kata Monte Cristo sambil tersenyum. "Kau pemandu yang menyenangkan. Sekarang maukah kau membantuku?" "Apa itu?" "Jangan perkenalkan aku pada para tuan itu, dan jika mereka ingin, beritahu aku." Tepat saat itu sang kaun merasakan lengannya ditekan. Ia berbalik. Danglars. "Ah, kaukah itu Baron?" katanya. "Mengapa kau memanggilku Baron?" balas Danglars. "Kau tahu aku tak peduli pada gelarku. Aku tak seperti kau, Viscount. Kau suka gelarmu, bukan?" "Tentu," jawab Albert. "Tanpa gelarku aku bukan siapa-siapa. Sedangkan kau, tanpa gelar Baron, kau tetap jutawan." "Yang menurutku gelar terbaik di masa pemerintahan Juli ini," balas Danglars. "Sayangnya," kata Monte Cristo, "gelar jutawan tak seumur hidup seperti Baron, bangsawan Prancis, atau akademisi. Contohnya Frank dan Pullman dari Frankfurt. Baru saja bangkrut." "Benarkah?" kata Danglars, pucat pasi. "Ya, aku menerima kabar malam ini lewat kurir. Aku punya sekitar 1 juta di tangan mereka. Tapi untungnya sebulan lalu aku sudah menariknya." "Ah, Tuhan," seru Danglars. "Mereka baru saja menarik Wesel 200.000 frank dariku." "Kalau begitu tolak saja. Tanda tangan mereka kini hanya bernilai 5%. "Terlambat, aku sudah bayar Weselnya." "Kalau begitu," kata Monte Cristo, 200.000 frankmu lenyap begitu saja." "Diam, jangan sebutkan ini," potong Danglars. Lalu mendekat pada Monte Cristo. Ia berbisik, terutama di depan Monsieur Cavalcanti muda. Setelah itu ia tersenyum dan berbalik ke arah sang pemuda. Albert meninggalkan sang kaun untuk berbicara dengan ibunya. Danglars menghampiri Cavalcanti muda. Monte Cristo pun sendirian sejenak. Sementara itu, panas makin menyengat. Para pelayan berlarian membawa nampan berisi es. Monte Cristo mengusap keringat di dahinya, tapi menarik diri saat nampan disodorkan. Ia tak mengambil apa-apa. Madame de Morcerf tak melepaskan pandangan dari Monte Cristo. Ia melihat ia tak menyentuh makanan, bahkan mencatat gerakannya yang menolak. "Albert," tanyanya, "apakah kau perhatikan itu?" "Apa, Ibu?" "Count tak pernah mau makan di rumah Monsieur de Morcerf." "Ya, tapi ia sarapan denganku. Bahkan itulah penampilan pertamanya di dunia." "Tapi rumahmu bukan rumah Monsieur de Morcerf," gumam Mercedes. "Sejak ia di sini, aku mengamatinya." "Nah?" "Ia belum menyentuh apa-apa. Count memang sangat sederhana." Mercedes tersenyum sedih. "Hampiri ia," katanya. Dan saat nampan besar berikutnya lewat, paksa ia mengambil sesuatu. "Mengapa, Ibu?" "Untuk menyenangkanku, Albert," kata Mercedes. Albert mencium tangan ibunya lalu mendekati sang kaun. Nampan lain lewat, sama penuhnya. Ia melihat Albert berusaha membujuk sang kaun, tapi ia tetap menolak. Albert kembali ke ibunya, yang kini pucat pasi. "Nah," katanya, "kau lihat ia menolak?" "Ya, tapi mengapa ini mengganggumu?" "Kau tahu Albert, perempuan itu makhluk aneh. Aku ingin melihat kau makan sesuatu di rumahku, meski hanya es. Mungkin ia tak bisa menyesuaikan diri dengan gaya makan Perancis dan lebih suka sesuatu yang lain." "Oh tidak, aku pernah melihatnya makan segalanya di Italia. Mungkin malam ini ia memang tak berselera." "Lagi pula," kata sang komtes,
Terbiasa dengan iklim panas. Mungkin ia tak merasakan panas seperti kita. Aku tak yakin. Ia bahkan mengeluh hampir sesak dan bertanya mengapa tirai jendela tak dibuka selain jendelanya. Singkatnya, kata Mercedes, ini caranya memberitahuku bahwa pantangnya disengaja. Lalu ia pergi dari ruangan. Sesaat kemudian, tirai jendela dibuka. Lewat rangkaian melati dan klemantis yang menjuntai, terlihat taman yang dihiasi lentera dan jamuan yang tersaji di bawah tenda. Para penari, pemain, dan pembicara bersorak gembira. Semua menarik napas lega menikmati angin sepoi-sepoi. Saat itu, Mercedes kembali, lebih pucat dari sebelumnya, tapi dengan ekspresi tenang yang kadang ia kenakan. Ia langsung menuju kelompok yang dipimpin suaminya. Jangan tahan para tuan ini di sini, Count, katanya. Mereka pasti lebih suka bernapas di taman daripada kepanasan di sini, karena mereka tak bermain. Ah, kata seorang jenderal tua yang dulu menyanyikan Partant pour la Charité pada tahun 1809. Kami tak akan pergi sendirian ke taman. Kalau begitu, kata Mercedes, aku yang memimpin. Ia berbalik ke Monte Cristo. Count, maukah kau memberiku lenganmu? Sang Count nyaris limbung mendengar kata-kata sederhana itu. Ia menatap Mercedes. Hanya sesaat, tapi bagi sang kontes, tatapan itu terasa seperti seabad, penuh makna yang tak terucap. Ia menawarkan lengannya. Mercedes mengambilnya, atau lebih tepat menyentuhnya dengan tangan kecilnya. Dan bersama-sama mereka menuruni tangga yang dihiasi rhododendron dan camellia. Di belakang mereka, lewat pintu lain, sekitar 20 orang berhamburan ke taman dengan sorak-sorai gembira.